Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan kekristenan kita adalah jika kita tidak lagi mampu mendengarkan suara Tuhan. Pertanyaan kita, kenapa begitu? Karena seorang yang tidak mendengarkan suara Tuhan, yang pertama, dia tidak sadar kalau dia salah. Karena seorang bisa sadar kalau dia salah kalau ada tuduhan dari Roh Kudus. Nah, tuduhan dari Roh Kudus ini sekaligus disertai dengan keyakinan yang kuat akan kebenaran firman, bahwa kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Makanya itu bedanya tuduhan Roh Kudus dengan tuduhan dari iblis. Tuduhan dari Roh Kudus mengingatkan kita harus bertobat, dan kalau kita bertobat, Tuhan mau mengampuni dan merancangkan yang dahsyat buat hidup kita. Tetapi tuduhan dari roh kegelapan, tuduhan dari iblis berbeda. Tuduhan dari iblis adalah kamu salah, kamu gak bisa bertobat, kamu gak bisa berubah, hidup kamu gak akan pernah bisa baik lagi. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus menuduh kita sampai apa? Sampai kita sadar kita bersalah, sampai kita bertobat, kita pulihkan hidup kita datang pada Tuhan, dan Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Jadi yang pertama, seorang yang tidak mendengar suara Tuhan tidak sadar kalau dia bersalah. Sehingga kalau dia gak sadar dia bersalah, dia gak pernah bereskan. Dan kalau dia gak pernah bereskan, dia gak akan pernah dipulihkan. Dan kalau dia gak akan pernah dipulihkan, dia juga tidak akan pernah mendapat keselamatan. Jadi seorang yang tidak mendengarkan suara Tuhan ini sangat berbahaya. Kenapa? Dia tidak sadar kalau dia salah. Yang kedua, dia tidak akan pernah mendapat tuntunan dari Tuhan. Nah, sementara kan hidup ini terlalu keras, saudara-saudara. Hidup ini kan terlalu banyak tantangan. Artinya apa? Kalau kita mendapat tuntunan Tuhan, kita mendapat kekuatan, kita mendapat kepastian, kita mendapat keberhasilan. Tetapi kalau kita tidak mendapat tuntunan Tuhan, kita jalani hidup ini dengan kecewa, dengan tertekan, dengan kejenuhan, kebosanan. Kenapa? Karena hidup ini akan menjadi berat buat kita. Yang ketiga, saya pelajari seorang yang tidak mendengarkan suara Tuhan akan menjalani hidup dengan jatuh bangun. Pasti begitu, jatuh bangun, maju mundur, ya kan? Rumah tangganya maju mundur, usahanya maju mundur, hidupnya juga begitu. Kenapa? Karena memang seorang yang tidak mendengarkan suara Tuhan gak akan kuat menjalani hidup ini. Tetapi seorang yang mendengarkan suara Tuhan di tengah tantangan gimana pun, selalu aja ada berkat, selalu aja ada mujizat, selalu aja ada kemenangan, selalu saja ada perkara-perkara yang dahsyat. Dan yang keempat, seorang yang tidak mendengarkan suara Tuhan akan mudah tertipu oleh iblis. Karena itu dari salah satu karunia Alkitab ajarkan, ada karunia yang bernama karunia membedakan roh. Artinya apa? Seorang kalau mendengarkan suara Tuhan, dia tidak akan mudah tertipu oleh iblis, karena iblis memang penipu. The devil is a liar. Setan itu penipu. Dia mau menipu saudara, membingungkan saudara, dan akhirnya memberitahu hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, karena itu selalu saya bilang pentingnya kita peka mendengar suara Tuhan. Karena waktu kita mendengar suara Tuhan, kita tidak dapat tertipu oleh iblis, dan kita berjalan dalam rencana Allah yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tidak mendengarkan suara Tuhan. Nah, seringkali Tuhannya mau bicara, Tuhannya sementara sedang bicara, tetapi kitanya tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan karena itu berkali-kali Alkitab bilang
dengarkan suaraku baik-baik. Dan orang yang mendengarkan firmanku dan melakukannya, dia akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Berarti kuncinya kita harus mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan adalah tuntunan yang menuntun kita pada kemuliaan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang tidak mendengarkan suara Tuhan, kita sedang sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-17, 1 Samuel 15 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. 1 Samuel 15 ayat 17 sampai 23 di bawah judul perikop tentang Saul yang ditolak sebagai raja masih. 1 Samuel 15 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah aku tumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jalan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan, perhatikan baik, mendengarkan, saya ulangi sekali lagi, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ayat yang ke-19 dikatakan demikian, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Ya kan, di ayat yang ke-22 diingatkan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti Alkitab very clear. Alkitab sangat jelas menekankan bahwa mendengarkan suara Tuhan itu sangat-sangat penting. Nah, pertanyaannya, apa sih yang seringkali menghambat kita mendengar suara Tuhan? Yang pertama, karena kita tidak merasa hal tersebut penting. Ada banyak orang pikir, yang penting saya punya uang, yang penting saya punya kenalan, yang penting saya sudah persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Saya mau bilang, itu bukan segala-galanya. Tetap kita harus mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu sangat penting, karena suara Tuhan menegur kita tentang kesalahan kita. Oh, suara Tuhan membimbing kita untuk menjalani hari-hari yang penuh kemenangan. Dan suara Tuhan menasihati kita untuk langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Suara Tuhan juga mencegah kita dari segala tipu daya manusia di sekitar kita. Dan suara Tuhan juga yang menjauhkan kita dari segala penyamaran iblis. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mengingatkan buat saudara, mendengar suara Tuhan itu sangat penting. Ada banyak orang terhambat mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak merasa penting. Dan karena dia tidak merasa penting, maka dia pikir, percuma, ya kan, saya mendengar suara Tuhan, yang penting semuanya saya sudah siapkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab jelas berkata, ketika Nabi Yesaya berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku sehingga aku dapat mendengar sebagai seorang murid. Jadi yang pertama harus kita belajar, suara Tuhan itu penting. Yang kedua, kita sedang belajar apa sih sebetulnya yang menghambat kita mendengar suara Tuhan, yaitu karena kita hidup duniawi. Ada banyak orang yang pikir, saya anggap suara Tuhan memang penting, saya mau dengar. Tapi kenapa saya nggak bisa dengar suara Tuhan? Karena kita memang hidup secara duniawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kita hidup secara duniawi, maka daging kita menjadi begitu kuat mengalahkan segala hal-hal rohani dalam hidup kita. Karena sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, orang-orang yang hidup secara daging, secara duniawi, tidak akan pekakan suara Tuhan. Karena itu kalau kita mau mendengar suara Tuhan, maka kita harus selalu hidup dalam roh. Karena Alkitab berkata daging dan darah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga, tetapi roh menuntun kita pada kehidupan. Haleluya. Dan yang ketiga yang menghambat kita mendengar suara Tuhan,
karena kita menyimpan dendam dan kebencian. Tahukah saudara, orang kalau punya dendam dalam hidupnya, orang kalau punya kebencian dalam hidupnya, gak bisa peka akan suara Tuhan. Karena di dalam dirinya dia dikendalikan oleh roh hawa nafsu, roh kebencian, roh kepahitan itu. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, kalau engkau masih menyimpan dendam, kepahitan, kekecewaan dalam hidupmu, buang. Kenapa? Karena itu akan menyengsarakan hidupmu. Itu yang akan menghambat engkau mendengar suara Tuhan. Itu akan membuat engkau tidak peka akan suara Tuhan. Yang keempat, saya pelajari apa sih yang menghambat kita mendengar suara Tuhan, yaitu karena hati kita dipenuhi dengan ambisi daging. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang boleh punya cita-cita, harus punya cita-cita, tetapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau menekankan kepada setiap saudara, cita-cita kita harus kita serahkan kepada Tuhan, sehingga kita berkata seperti apa yang Yesus naikkan dalam doanya, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Setiap kita harus punya mimpi, setiap kita harus punya visi, kita semua harus punya cita-cita. Itu tidak salah, tetapi jangan sampai kita hidup dengan ambisi daging, hal-hal duniawi selalu yang ada dalam pikiran kita. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ambisi daging akan membuat kita menghalalkan segala cara, tetapi visi yang dari Tuhan akan membuat kita tegar, akan membuat kita kuat, akan membuat kita berdiri tegak, karena kita tahu Tuhan sudah beri visi ini dalam hidup saya. Saya akan berjalan dalam rencana Tuhan, saya akan berjalan di dalam kehendak Allah, dan saya akan berjalan di dalam segala rencananya. Haleluya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mengingatkan buat saudara, mari kita mendengar suara Tuhan, dan jalan kita akan senantiasa penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan hamba doa buat yang taruh tangan kanannya di dada, Tuhan jamah, sehingga kami pekakan suara Tuhan, mau dengar akan suara Tuhan, dan berjalan dalam hikmat dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.